Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya bang ya. Eh, Kita langsung aja ya ngebahas materi kali ini adalah ini Bismillah nih bang ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Kita ngebahas tentang akun gagu ya. Nah, gimana nih kok akun bisa gagu gitu kan, bisa anyap ya kan. Awalnya sih dari delay bang, dari delay anyap terus gagu. Nah, kita langsung ke permasalahannya aja ya. Ini bukannya saya sok tahu atau gimana, tapi ini saya juga punya apa, punya, maaf ya bang sebelumnya. Maaf, punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman. Ada juga gitu temen abang-abangan lah gitu, abang-abangan eh, yang boleh dibilang senior di Gojek gitu ya, karena beliau itu ngojek dari tahun 2018. Nah, dari 2018. Memang pada awalnya ya namanya akun baru kan, waktu itu dia ngojek enak gitu. Ini menurut cerita beliau ya, enak ini gitu kan. Wah, bisa dapat duit 400 500 gitu kan, karena dulu kan ya banyak bonus juga gitu, banyak bonus yang bisa ningkatin pendapatan si driver waktu tahun-tahun kemasannya lah gitu ya, tahun-tahun kemasannya Gojek gitu kan. Jadi seiring waktu berjalan gitu, karena memang di situ ada eh, algoritma gitu, algoritma yang dibikin, yang terbentuk ya dengan kebiasaan kita sendiri gitu ya. Mungkin beliau dulunya mainnya gado-gado gitu kan, apa aja disikat ya kan, dihantam eh, GoFood. Oh, kok campur aduk dah, udah layanannya campur aduk, argonya juga campur aduk juga gitu ya, sehingga terus sempat fokus juga di Goret katanya. Abang itu berapa tahun gitu ya, 2 tahun gitu di Goret, sampai tahun-tahun terakhir ini dia Goret gitu ya. Tapi eh, dia kena yang namanya akun gagu gitu. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan itu eh, akun dia jalan itu cuman sehari 2 hari 3 hari jalan gitu ya. Bayangin bang, dari 1 bulan cuma 3 hari jalannya gitu, maksudnya bisa dapat orderannya gitu. Sananya cuma dapat satu dua, orang-orang malah nggak dapet gitu. Itu kan aneh ya, aneh gitu kan, aneh. Kok bisa begitu ya, bisa gitu, bisa. Banyak faktor-faktor yang bikin akun rusak itu, banyak gitu ya, faktor-faktornya banyak ya. Kalau dijelasin nggak cukup video setengah jam, video 3 hari bang baru bisa. Kalau mau dijelasin gitu, gue bikin video 3 hari durasi gitu, baru bisa gue jabarin semua gitu ya, menurut pengalaman yang udah gue alamin dan gue tahu gitu ya. Karena gue juga kan berguru sama apa, berguru gue bukan sama yang gacor dong gitu, gue juga berguru sama yang anyep gitu. Karena gue nanya, bang lo bisa anyep bang, nah bang gue gini gini gini. Nah, jadi gue ngambil ilmu di situ, gimana supayanya, agar supaya gue nggak kayak dia gitu akunnya. Jadi gue hindarin perilaku-perilaku atau kebiasaan yang dia lakukan itu gitu, sehingga dia jadi anyep atau gagu gitu ya. Kalau menurut saya nih, karena saya juga terus akhirnya dia bisa kenal saya itu ya gara-gara saya sering on beat di tempat lah ya, di salah satu tempat gitu ya, kayak di stasiun, di Revo gitu ya. Karena kan gua kan di Bekasi ya, di Revo Mall kan ada LRT gitu kan. Jadi ya mungkin nggak tahu gitu ya, dikenalin juga sih sama temen juga. Oh no, belajar sama dia no, anak baru. Disuruh belajar anak baru akunnya lumayan gitu kan. Iya, karena memang dia juga nyirin gue gitu bang. Namanya kita sering ke situ ya kan, dia nyirin gitu kan. Terus gue ada ciri khusus lah, gue motor gue platnya kan pusat gitu ya. Jadi kayaknya sih yang plat pusat di daerah main di Revo gitu apa di ini ya nggak banyak gitu, jadi gampang diciriin gitu motor gue bang gitu. Ya alhamdulillah emang akun gue bagus deh gitu ya. Eh, Maksudnya bisa bersaing sama mereka gitu. Gue baru datang dapet, terus namanya gue main middle kan nggak terlalu jauh ya.
Nah, terus gue melipir kemana lagi, selang itu gue ke situ gue dapat lagi gitu-gitu kan. Jadi ya gue nggak lama lah gitu, nggak nongkrong lama, dapat jadi dia nyiriin tuh. Akhirnya kenalan dapat lah nomor telepon, nomor WA, WA nih kan, minta gitu, minta lo gimana bang bisa kayak begitu aku gini. Ya gue bilang gitu, gue pakai argo khusus bang gitu. Gue pakai argo khusus, gue sortir lah, gue nyortir bang gini gini. Akhirnya dia ikutin step-step gue gitu kan. Ya nggak bisa gitu, karena gimana mau nyortir, eh orderan aja nggak masuk masuk, gimana mau nyortir gitu ya kan. Akhirnya gue kasih tau nih gini, gue gue harus tahu dulu kebiasaan dia on beat itu gimana gitu, baru gue bisa ngasih tahu, bisa nuntun pelan-pelan lah kasarnya gitu. Gue tanya kan, bang lo gimana bang, gue gini gini. Ternyata yang gue perhatiin, ya on beatnya nggak jelas gitu. On beatnya nggak jelas jamnya, orang-orang pokoknya nggak tentu deh. Dia baru baru ini apa, baru keluar, dia sambil kerja juga soalnya, sambil kerja keluar jam 8 malam ya kan, sampai jam 11 tuh kadang-kadang habis maghrib. Nggak tentu deh pokoknya. Nah gue suruh dia itu awalnya, awal-awal yang gue arahin ke dia, bang udah bang, gue suruh dia konsisten di jam on beat itu. Mau dapet kek mau nggak dapet kek, yang penting lu konsisten bang di jam itu. Contoh, abang bisanya sore doang gitu ya, berarti ngambilnya jam rame sore kan, jam 4 apa jam 5, dia bisa jam 5 sore sampai, udah bang lo konsisten di jam 5 sore itu sampai di jam 10 deh bang. Gue bilang lo konsisten, mau dapet kayak mau enggak lo konsisten, keluar jam segitu, pulang jam segitu, jam segitu. Nah terus sama gue suruh lihat riwayat-riwayat lo yang dulu-dulunya gitu, yang dulu-dulunya. Ternyata kan dia orang ini ya, orang daerah-daerah situ juga lah gitu, ternyata nggak jauh. Ya udah akhirnya gue suruh nongkrong, udah bang nongkrong di LRT Cikunir gitu. Lo nongkrong di Kayu Ringin bang. Gue lihat, karena gue juga punya pengalaman spot-spot yang rame gitu, di jam rame spot rame gitu ya. Gue suruh begitu tuh awalnya bang. Jadi awal pertama itu kuncinya konsisten dulu di jam on beat gitu ya, kalau emang abang. Jadi ini kalau yang bisa kalau yang fokus ya, kalau yang fokus tuh disaranin di pagi gitu, keluar jam setengah 6 pagi sampai jam 8 pagi sampai jam 9 pagi udah pulang gitu. Jangan jam 10 nya jangan diterusin, jangan, karena capek gitu, nggak bakalan dapat juga. Karena kan akun lagi sakit kan, lagi gagu. Jangan bersaing sama akun yang lagi sehat, nggak bakalan dapat gitu. Nah konsisten tuh bang, keluar dari jam 6 pagi sampai jam 9 kan lumayan, 4 jam ya, 6 7 8 6 7 8 9 kan lumayan ya, 3 jam ya, 3 jam. Atau lo mau sampai jam 10 deh kalau emang abang kuat gitu ya, sampai jam 10, jam 6 sampai jam 10 gitu. Ntar udah jam 10 pulang aja bang, istirahat gitu kan, tidur di rumah gitu kan, jangan dinyalain, jangan. Karena fungsinya untuk karena itu kan di save sama si Gojek bang, sama sistem jam on beat kita gitu. Ada tuh di fiturnya, ada di fiturnya rata-rata on beat sekian jam gitu kan, Anda sekian persen dari yang lain-lainnya, kayak gitu-gitulah pokoknya lah. Gua ngejelasin nih, mulut gua nggak ini kalau nggak baca. Pokoknya intinya jam on beat lo kerekam, ke save sama sistem gitu. Antar jam 3 apa jam habis asar ya, habis sholat asar abang keluar lagi tuh, keluar lagi dari sampai jam 8 malam deh gitu, sampai jam 9 deh paling malam-malamnya. Mau dapat kayak mau enggak terus begitu bang, terus begitu. Nah semua layanan nyalain. Kalau ini yang bener-bener gagu banget gitu ya, gagu total, nggak bunyi-bunyi, semua layanan nyalain dulu bang, ada apaan aja ambil. Wah hancur langsung. Jangan langsung ngomong kayak gitu dulu, ada semua layanan ambil. Ya syukur-syukur masuk goret terus gitu, kalau emang abang main goret atau abang pemain GoFood, syukur masuknya GoFood. Tapi kan nggak bisa dipastiin juga, kalau GoFood kan adanya di jam 12 siang gitu ya. Ya kalau abang emang mainnya GoFood siang ya berarti keluarnya jangan terlalu pagi gitu, keluarnya di jam-jam GoFood aja lah gitu, jam-jam GoFood. Intinya keluarnya di jam yang ada orderan gitu, yang rame orderan kayak gitu. Nah itu konsisten terus begitu ya, konsisten terus begitu, pasti bang, pasti
pasti lo dikasih orderan, nggak mungkin enggak, walaupun sehari cuma satu dua. Tapi kalau seandainya lo konsisten jamnya lo konsisten, itu dia akan meningkat karena lo udah terbaca sama server, sama sistem. Jam on beat lo udah kebaca, lo stabil konsisten jam segitu keluar gitu kan kebaca tuh sama si server, sehingga timbul orderan gitu, nongol orderan tuh 1 2 3 4 5 lah sehari. Nah, ini prosesnya panjang ya, nggak seminggu 2 minggu ya, ini seminggu lah gitu, lu seminggu 2 minggu lu nyalin semua. Contoh yang masuk dominannya Goret gitu ya, udah, nah berarti akun lo akun Goret tuh bang gitu. Tapi kalau dominannya masuk Gosen ya berarti akun abang ada history Gosen yang kencang gitu. Kalau food ya sebaliknya lah, sama lah kayak gitu. Jadi perhatiin aja tuh dalam 2 minggu itu, abang dapat orderannya apaan aja gitu ya. Yang paling banyak apa? Contoh Goret ya, contoh Goret yang dapat das. Nah, contoh nih dalam 3 minggu itu proses yang rutin gitu ya, begitu berulang-ulang terus begitu, jam on beatnya bagus ya kan, durasi juga nggak lama-lama banget gitu, jangan lama-lama juga nggak bagus juga itu. Nah udah begitu kan bisa kelihatan tuh pendapatan. Contoh yang dari tadinya sama sekali nggak dapet, sehari bisa dapat 50.000 gitu kan, atau 70.000 gitu kan, atau bahkan syukur alhamdulillah sampai 100.000 lah gitu ya, 100.000 tuh. Nah dari situlah bang, baru abang ini nih yang lagi saya arahin gitu ya, yang lagi saya arahin. Baru bang, lo dapat berapa ya? Alhamdulillah nih bang, gue udah dapat 70-80 sehari katanya gitu kan. Ya udah bang, terusin katanya gitu, terusin ya bang ya, terusin. Tapi bang, tapi kenapa? Sortir bang, gitu. Lo bisa nyortir nggak? Alhamdulillah, untungnya dia bisa nyortir gitu. Oh bisa bang, mau nyortir. Lo senengnya main apa bang? Nah gue saranin dia tuh mainnya middle gitu. Gue saranin karena dia kan nggak bisa main pagi gitu ya, jadi dia gue saranin main middle gitu. Dari main middle main argo khusus intinya dia gue suruh main argo khusus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk bersaing sama akun-akun yang stabil, akun-akun yang normal gitu, kayak gitu bang. Jadi sementara pendapatannya nggak bagus, terus semuanya nggak ada yang bagus ya, susah juga, nggak bakal naik pendapatan, yang ada turun lagi. Lo bentuk bang akun argo khusus tuh bang, tuh kayak gitu. Nah udah nih contoh sehari bisa dapat 100.000 gitu ya, bikin argo khusus. Nah step-stepnya kalau yang belum ngerti sortir, nanti insya Allah kayaknya sih gue udah bikin video juga deh cara-cara nyortir gitu ya, adalah di video yang mana gitu. Ntar kalau nggak gue bikin so tahu ya, kalau nggak insya Allah ntar gue bikinin tutorial khusus cara nyortir gitu ya, kayak gitu ntar gue bikinin. Jadi sortir tuh bang, yang keduanya bang, bikin argo khusus gitu ya, disortir. Nah cara nyortirnya nanti ya, contohnya udah lo udah bisa nyortir deh gitu ya, udah bisa nyortir. Kan ada yang step-step yang harus diperhatiin juga tuh kalau nyortir, dijaga pendapatannya juga jangan sampai turun gitu. Nah itu bang kayak gitu. Jadi yang pertama jam on beatnya, terus bikin argo khusus gitu, jangan pasrah lagi auto beat lagi, karena saingan lo berat gitu. Di luar sana tuh saingannya berat gitu, wah kacau saingannya gitu kan. Kalau lo nggak punya yang khusus di argo lo gitu, di akun lo yang spesial gitu, susah ngelawannya, susah gitu. Nah terus contoh bang gue nggak dapat orderan juga ya, lo kan ngerti tak tahu spot mana yang ada orderan gitu. Contoh karena saya di Bekasi bang ya, jadi saya suruh bang lo di sini aja deh bang, stasiun bang. Terus dia WA gue, bang stasiun mau dodor, pindah bang, jangan di situ lagi, pindah kemana bang? Mana ya? Repo bang, pindah Repo nggak dodor juga bang, pindah ke Giant, kayak gitu mobile.
berharap ada orderan masuk, ya syukur ada orderan pentalan gitu, kayak gue orang kan nyortir gitu ya, ceban gak gue ambilin, kan bisa masuk ke dia gitu, bisa nambahin pendapatan gitu. Itu berharapin begitunya tuh bang. Atau kalau emang abang yang bener-bener spot nih, beruntung nih spot yang emas ya, menurut spot gue emas itu apa, banyak titik-titik go instan gitu. Go instan, ikut bang go instan, fungsinya untuk naikin pendapatan, biar ada modal dulu pendapatan sama punya riwayat gitu. Contoh nih kalau di daerah Bekasi, stasiun Bekasi, kan stasiun Keranji, itu kan ada go instan tuh. Apalagi go instannya yang di stasiun Manggarai itu, rame tuh go instan itu. Dari pagi, sampai jam 2 siangan lah, jam 2 siangan. Itu kenceng tuh traffic si go instan itu, banyak. Begitu harganya middle banyak, under kebanyakan, jadi deket-deket doang balik lagi. Emang ngantri panjang ya kan, udah kayak ojek pangkalan jatuhnya ya kan, ngantri gitu. Nah, kayak gitu bang tuh kalau yang nggak punya titik go instan yang awal yang tadi gue jelasin itu gitu. Tapi jam on beat juga harus diperhatiin gitu kan, semua harus diperhatiin. Kira-kira udah kegambar belum nih abang harus ngapain gitu awalnya? Ya awalnya gitu kan, konsisten dulu di jam on beatnya nih, pagi, terus jam 9, jam keluar jam setengah 6, jam 9 pulang tidur gitu, istirahat, terus sore on lagi gitu kan. Terus begitu berulang sampai dapat orderan gitu ya. Gila tuh orderannya GoRed, GoFood, apa GoSend, ya abang tentuin abang mau main apa gitu di situ. Nah ntar setelah sudah bisa ngedapetin sehari rata-rata 100 ribu, baru main layanan khusus, argo khusus gitu bang. Fungsinya untuk apa itu argo khusus sama layanan khusus? Untuk ngelawan akun-akun yang lagi pada stabil, yang akun-akun normal. Lu nggak akan bisa nyaingin dia tanpa ada yang khusus di akun lu gitu bang. Akhirnya abang itu nyortir dia mainnya middle kan, ngikutin gue middle waktu itu. Bang kok main middle ya? Oke bang, middle dari berapa bang? Dari 13 ribu aja bang, ambilnya bang, sampai 20 ribu lah, gigo gitu lah, ambil nggak apa-apa bang. Sering waktu ya kan, berjalan sebulan gitu kan, 2 bulan, alhamdulillah gitu. Emang orangnya juga dia TKT kuat gitu. Gue rasa bukan TKT kuat nih, kalau gue pilih emang kebutuhannya banyak gitu, jadi dia ngomong-ngomong harus benar-benar ngikutin apa yang gue arahin gitu, karena dia juga udah ngeliat akun gue ya, alhamdulillah gitu, nyari duitnya gampang gitu, keluar jam berapa aja gue ya dapat duit gitu. Intinya gue nggak gagu, nggak anyep gitu kan. Intinya gue kalau akun gue tuh kalau gue berhenti di tempat keramaian ya nggak pernah lama gitu, baru mau nyalain rokok udah ngojek gitu kan. Jadi ya maaf gitu, bukan sombong, emang begitu keadaannya gitu akun gue saat ini gitu ya. Dan itu insya Allah gue pertahanin gitu dengan sesuatu yang khusus di akun gue gitu, yaitu gue main argo khusus gitu bang. Nah jadi gitu tuh bang step-stepnya naikin pendapatan, terus ngedapetin orderan gitu kan. Setelah ada pendapatan seharinya average-nya rata-rata 100 ribu, 70 ribu, 80 ribu, ya mulai tuh sortir pelan-pelan gitu, sehingga ada yang khusus di akun kita gitu. Itu insya Allah kalau abangnya telaten gitu kan, terus bisa ngejaga semuanya, ngejaga pendapatan, on beatnya juga stabil durasi jamnya gitu, jangan sampai lebih gitu ya. Kalau mau ngelebihin jam on beat ya nggak apa-apa, tapi pendapatannya bertambah juga gitu. Jangan jam on beatnya ditambahin tapi nggak bisa nambahin pendapatan. Nah itu yang bikin akun delay gitu. Kayak gitu bang. Nah step terakhirnya setelah akun abang udah mulai membaik gitu kan, normal gitu kan, jangan sombong terus itu satu gitu. Terus ngejaga si performa akun itu sendiri, karena kalau mendapatkan sesuatu itu mudah gitu ya, mendapatkan ini itu biar akun gacor segala macam itu menurut saya sih mudah karena ada caranya, tapi menjaganya itu tuh yang agak susah gitu. Menjaga kestabilan akun ya kan, menjaga pendapatan kita, menjaga durasi, menjaga argo ya kan, karena suka kegoda ya kan, udah jadi nih argo middle-nya
ambilin andor mulu, ntar lama-lama rungkat lagi akunnya kan, rumsing lagi, ngedrop lagi dari nol lagi kayak gitu bang. Jadi step by step gitu, step by step, selangkah demi selangkah gitu, nggak bisa lo ngikutin arahan yang udah diarahin sama si yang pengarah itu seminggu jadi, enggak bang, enggak gitu, karena driver kan bukan kita doang gitu, driver banyak ya. Udah gitu aku nih gue bacor lagi kan, numpuk orderannya segitu gitu aja gitu bang. Jadi ya step by step, intinya sabar ikhtiar gitu, kayak gitu bang. Ya jadi itu aja sih bang ya, kalau emang masih kurang jelas atau masih ragu gitu ya mau ngejalanin yang udah saya iniin, ya nggak ada salahnya sih dijalanin gitu, karena memang saya berani ngomong kayak gini, ada gitu, ada buktinya gitu bang, ada buktinya, dan orangnya pun ada, insya Allah nanti gue ngevlog kayak bareng dia gitu, ngobrol ngopi. Nah ini bang orangnya yang ini, adalah beberapa lah, satu orang dua orang ada yang ikutin kayak gue main gitu ya, dan alhamdulillah gitu akunnya eh, bisa lah ngasilin duit gitu, kayak gitu bang ya. eh, Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya bukannya so ngajarin apa gimana, cuman ngelengkapin, balik lagi ngelengkapin channel-channel YouTube yang udah ada gitu, meramaikan lah gitu kan. Atau juga banyak channel YouTube yang apa, rada susah juga diambil ilmunya gitu, karena channel itu berlangganan gitu kan. Terus lo mau kita nih gitu gitu mau chatting sama dia mau apa harus berlangganan dulu, gimana mau berlangganan gitu ya kan bang, bener nggak? Kita duit aja nggak punya gitu, oh pelit lu cuman berlangganan 20.000 apa 40.000, ya buat dia mah enteng 20.000 gitu kan. Kita gitu, buat kita gitu yang lagi susah, yang lagi gagu gini, lagi anjep gini, mau beli kuota aja bingung gitu kan, bagaimana mau langganan kayak gitu. Ayo abang nggak punya kuota nih nontonin video saya gitu ya, abang cari aja bang wifi gratisan gitu, cari. Dan insya Allah juga mudah-mudahan kalau ya emang kan banyak ya orang yang awal-awalnya begini gitu ya, nggak ada langganan nggak ada ini gitu kan, pure murni lah mau edukasi gitu ya, terus kemudian videonya udah rame langganan gitu. Insya Allah gue enggak bang, insya Allah gue kepanggil hati gue ya kan, nurani gue kepanggil tuh gue, karena gue apa ya, gue lagi gue on beat di jalanan gitu ya, gue nggak bapak tidur di motor gitu kan. Nah lumayan cengeng gue dateng nih tidur di motor gitu kan, gue ngebayangin dia ditungguin gitu sama bininya sama anaknya, terus minta duit gitu, terus dia nggak punya duit. Udah bang ya gue kelarin dulu ya gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.